Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fikra. Sakit apa? Oh, flu. Baik. Ya. Ada lagi selain Fikra? Alia. Kenapa Alia sakit juga? Oh, izin, ada acara keluarga. Baik. Selain Alia dan Fikra ada lagi yang lain? Oh, tidak ada. Baik, jadi cuma Alia dan Fikra yang tidak masuk ya hari ini ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Bagaimana, udah siap belajar? Udah siap ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya mau review dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa? Coba siapa yang masih ingat? Ya, Ovi, apa? Ya, betul. Kita bahas tentang materi genetik. Nah, di materi genetik ada apa aja coba? Ya, Andre, ada apa aja? Ya, betul. Ada kromosom, DNA, RNA. Ya, betul. Nah, di mana materi-materi genetik yang tadi sudah disebutkan memiliki peranan ya, menyimpan sifat dan nanti akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Ya. Nah, kemudian keterkaitannya apa dengan materi kita hari ini? Nah, materi kita hari ini yaitu adalah tentang pewarisan sifat. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang pewarisan sifat, gitu ya. Nanti di pewarisan sifat itu akan kita ketahui hukum yang digunakan untuk pewarisan sifat itu sendiri. Ya, kemudian apa sih manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari hukum pewarisan sifat ini? Ya, tentunya nanti kita akan tahu bahwa sifat-sifat yang ada di sebuah makhluk hidup itu bisa diturunkan atau bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Misal mata kita sipit, hidung kita mancung, kemudian warna kulit kita cerah atau gelap. Nah, itu merupakan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Begitu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan kita belajar pewarisan sifat, ya mudah-mudahan kalian mampu memahami pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel ya, dan nanti juga akan ada istilah-istilah di dalamnya. Kemudian nanti juga kalian akan mempelajari diagram persilangan disertai dengan tabel Punnett, dan nanti hasilnya akan seperti apa perbandingan rasionya. Nah, kemudian hari ini juga kita akan melakukan percobaan sederhana menggunakan kancing genetika yang berkaitan dengan persilangan yang ada pada pewarisan sifat. Karena nanti kita melakukan percobaan, ya diharapkan kalian pun mampu membuat laporan dari hasil percobaan tersebut. Ya, baik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, agar pembelajaran kita semakin menarik, ya silahkan kalian berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya share semalam di grup WhatsApp. Baik, silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Alhamdulillah sudah siap semuanya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan memperhatikan atau menyimak video ya di awal pembelajaran materi genetik. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut genetika. Nah, genetika ini tidak lepas dari seorang yang bernama Gregor Johann Mendel, yang mana Mendel ini disebut sebagai bapak genetika, gitu. Nah, beliau mengemukakan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti sebuah pola tertentu. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Mendel. Nah, hukum Mendel ini ada dua ya. Jadi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hari ini kita akan mempelajari hukum Mendel yang 1, yang mana dikenal dengan istilah persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Ya, oke. Videonya sudah selesai. Jadi coba kalian kira-kira apa yang bisa kalian peroleh dari video ringkas yang tadi kalian sudah simak? Ya, betul. Jadi monohibrid itu persilangan satu sifat beda. Ya, apalagi Fikri? Ya, betul bahwa persilangan satu sifat beda ini merupakan hukum Mendel yang pertama. Oke, betul ya. Baik, saya coba kasih contoh tambahan ya, dimana ini ada contoh persilangan monohibrid dengan satu sifat beda tadi. Misal ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih dengan genotipnya menggunakan huruf A besar dan A kecil, sehingga keturunan pertama itu akan menghasilkan keturunan yang berwarna merah semua 100% dengan genotipnya berbentuk heterozigot. Nah, keturunan pertama akan disilangkan dengan sesamanya ya, sehingga pada tabel Punnett, ini disebut dengan tabel Punnett seperti ini, isinya adalah gamet-gamet ya, menghasilkan rasio genotipnya yaitu adalah
A besarnya 1, A besar A kecilnya 2, A kecil kecilnya 1, dan rasio fenotipnya merah 3 dan putih 1. Ini adalah gambaran dari diagram persilangan monohibrid. Nah, ini akan kita coba praktekkan menggunakan kancing genetik yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ini namanya kancing genetik. Ini adalah gambaran dari gamet-gamet yang bisa kita silangkan, ya, yang tadi sudah kita coba praktikkan di depan ya. Nah, kalian juga akan memperoleh LKPD yang harus kalian isi di situ, merupakan rekapitulasi dari hasil percobaan, dan juga nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan saya juga menyiapkan wadah ya untuk nanti sebagai tempat antara jantan dan betina. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan dengan jumlah masing-masing 20 gamet ya, 20 gamet. Yang kanan ini adalah untuk jantan, gamet jantan, yang ini gamet betina. Caranya seperti ini. Nah, ini sudah diisi dengan gamet-gamet yang tadi sudah dicampur ya, yang disimbolkan dengan genotip A besar dan A kecil tadi. Kemudian kita ambil secara acak dengan tidak melihat seperti ini. Ya, kemudian kita ambil satu persatu dipasangkan seperti ini. Misalnya ini putih-putih, kalian langsung tulis di bagannya putih-putih gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian kalian rekap sampai semuanya selesai, sampai semuanya habis. Nah, nanti kalian simpulkan ya di bagian bawah kolom ya, itu berapa jumlahnya, rasionya berapa, baik itu genotip atau fenotipnya. Baik, silahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD dan alat-alat termasuk bahan dari kancing genetika yang harus digunakan. Oke, saya persilahkan untuk kalian mempraktikkan, melakukan percobaan dari kancing genetik tersebut ya. Kemudian silahkan didiskusikan menggunakan literatur-literatur yang sudah disediakan ya, baik di buku ataupun kalian searching menggunakan handphone kalian masing-masing. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya semuanya ya. Nah, silahkan untuk pertama mempresentasikan hasil dari diskusi ataupun percobaan yang sudah dilakukan. Dimulai dari kelompok 6 terlebih dahulu, silahkan. Ya, betul. Jadi hasilnya adalah yang A besarnya berapa? A besarnya 1, A besar A kecilnya 2, dan A kecilnya 1. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kenapa? Ya, betul, kenapa? Oh, jadi beda, jumlahnya beda. Bedanya dari mana ya? Ya, perbedaannya dari rasionya. Tapi tidak terlalu jauh ya bedanya ya. Oke, tidak masalah ya, karena memang itu keluar. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah melakukan presentasinya dan juga kita sudah melakukan diskusi, dan alhamdulillah semuanya sepertinya sudah paham. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan, alat-alat yang tadi sudah kalian ambil juga silahkan dirapikan kembali, dibawa ke depan ya. Baik, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan pembelajaran kita di pertemuan hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana hari ini kalian memperoleh pembelajaran seperti apa? Ya, silahkan Rina ya. Ya, jadi Rina menyimpulkan bahwa rasio perbandingan fenotip dan genotip itu berbeda ya. Betul. Kemudian hasil akhirnya Putri? Iya, betul. 3:1. Hasil akhirnya 3:1. Bagaimana pembelajaran kita hari ini untuk anggrek? Ya, menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi menyenangkan ya. Ada kekurangan atau ada kesulitan tidak kira-kira Fikri? Ya, kesulitannya apa? Oh, kesulitannya menghitungnya ya, baik ya. Nanti kita jadikan evaluasi ya. Oke, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kemudian dari hasil diskusi kita ternyata semuanya bagus. Tapi kelompok yang terbaik dari hasil presentasi dan pengerjaan LKPD pada pertemuan hari ini jatuh kepada kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke, tadi di awal saya sampaikan bahwa karena kita hari ini melakukan percobaan, maka kalian harus membuat laporan dari hasil percobaan hari ini dan dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita di persilangan dengan 2 sifat beda, hukum Mendel 2 atau yang disebut dengan dihibrid. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.